Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Tentu tahu dong apa garis? Ya, garis yang panjang ya. Garis itu yang menghubungkan dua titik. Contoh di sini ada titik A, di sini ada titik B. Kita hubungkan. Nah, jadi garis. Ini disebut garis AB. Terus kalau sudut terbentuk dari dua garis dengan satu titik pangkal. Contoh di sini ada garis OA, kemudian ada garis OB. Nah, ini titik pangkalnya. Ini sudut. Ini yang O disebut titik sudut. Yang B disebut kaki sudut. Ini juga sama, ini kaki sudut. Nah, di sudutnya di sini A, O, B, titik pangkalnya di O, sudutnya yang ini. Oke, ini disebut sudut O atau sudut AOB gitu. AOB. Atau juga kalau dari bawah juga bisa, berarti sudut BOA. Jadi sudutnya yang huruf di tengah O. Oke, nyampe sini paham ya? Oke, selanjutnya kedudukan garis. Yang pertama ada garis sejajar. Jadi ada dua garis. Tahukah sejajar? Kalau sejajar itu posisi sama kemiringan sama. Contoh ini ada garis A, ini garis B. Jadi posisinya sama. Enggak yang satu ke atas, enggak yang satu ke bawah, enggak. Kalau yang satu ke atas, berarti yang satunya lagi juga ke atas. Kalau yang satu miring, contoh ini sudut C. Berarti miring juga harus sama. Ini sudut D. Ini namanya sejajar. Kalau sejajar tandanya kayak gini. Jadi A sejajar dengan B. Garis C sejajar dengan D. Oke, seperti itu ya. Kedua, berpotongan. Kalau berpotongan, misal ini ada garis A. Ini ada garis B. Jadi ada tepat satu titik yang berpotongan. Misal ini kan berpotongannya. Terus ada juga ini sudut A, ini sudut B. Berpotongan juga kan? Nah, ini disebut berpotongan tegak lurus. Tegak sama lurus atau membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ya, tegak lurus, tegak sama lurus. Biasanya disimbolkan dengan A tegak lurus seperti ini. B. Berarti di sini A tegak lurus dengan garis B. Gitu ya. Selanjutnya berhimpit. Contoh ini garis A. Kalau berhimpit itu jadi bertumpuk kalau istilahnya. Jadi ini garis A, di sini ada lagi nih sebenarnya ini garis B. Jadi ini berhimpit garis A, ini terus garis B. Jadi A berhimpit dengan B. Oke, dapat dibedakan ya. Tadi sejajar, ada juga tegak lurus atau berpotongan, ada juga berhimpit. Kemudian satu lagi bersilangan. Kalau bersilangan arahnya berbeda. Contoh ini garis A, yang ini garis B.
Jadi nggak beraturan, jadi nggak harus sama. Kalau berhimpit hampir sama kayak berpotongan ya. Cuman kalau berpotongan itu posisinya kebalikannya atau lawan arah. Kalau bersilangan jadi sebarang aja. Ada yang lurus, ada yang belok ke sini sama gini, kan itu beda ya. Kan kalau tadi tegak lurus gini sama nih. Terus atau gini kan. Nah, ini berpotongan. Kalau ini bersilangan, jadi beda arah sembarang. Ya, tapi sama, punya satu titik potong. Oke, semoga dapat dipahami. Oke, sekarang ke sudut. Ada jenis-jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip. Kalau lancip itu sudutnya, kalau kalian tahu busur, ya, yang bentuknya setengah lingkaran yang kayak gini. Nah, di sini suka ada angka-angka. Ini 0, ini titik pangkal ya, ini 180 misalkan, atau kebalikannya ini 0, ini 180. Kalian bisa lihat di busur ya. Kalau lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi kalau di sini nih 90, jadi tegak lurus itu 90 kan. Nah, lebih kecil dari 90 nih, kurang dari 90 itu disebut sudut lancip. Biasanya sudutnya kayak gini. Ya. Jadi lebih kecil aja. Nah, gini. Ini sudutnya kan. Nah, sudutnya itu kurang dari 90. Terus yang kedua ada sudut siku-siku. Yaitu sudutnya pas 90 derajat. Kalau 90 derajat jelas ya, tegak lurus. Ini 90, tandanya bisa kotak kayak gini atau kayak gini juga, itu tanda siku-siku ya. Jangan kebalik. Terus ada juga sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul sudutnya lebih dari 90 atau kurang dari 180 derajat. Ini kan 90 nih, ini 180, ini antara sini. Jadi antara 90 sama 180. Biasanya bentuk sudutnya itu kayak gini. Nah, ini sudutnya. Jadi lebih dari ini kan, kalau 90 kan tegak. Ini lebih sedikit. Oke? Jadi lebih dari tegak lurus. Terus ada juga sudut lurus. Lurus aja gini. Nah, itu lurus aja gini. Nah, itu sudutnya 180 derajat. Jadi lurus aja. Kalau 90 kan tegak nih. Kalau 180 lurus aja udah gini. Sudutnya yang ini. Oke? Nah, selanjutnya ada juga sudut refleks. Kalau sudut refleks lebih besar dari 180 atau kurang dari 360. Ini biasanya sudah gini. Nah, kalau yang atas, jadi kebalikan dari tumpul. Ini ya, tumpul. Kalau tumpul kan di atasnya nih. Kalau refleks itu ini bawahnya. Ya, kalau yang atas kan tumpul. Nah, ini refleks ini. Atau sudut lancip juga bisa, misalnya sudut lancip kan ini nih. Nah, ini nih. Kalau sudut lancip kan ini nih, yang kecilnya. Kalau refleks itu yang ini. Jadi kebalikannya. Oke? Beda ya, ini sudut lancip kurang dari 90, ini siku-siku pas 90 derajat, ininya tegak lurus. Ini terus tumpul lebih dari 90, kurang dari 180. Ini ya. Terus ada sudut lurus 180, ada juga sudut refleks lebih besar dari 180, tapi kurang dari 360.
60. Sampai sini ya, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung di WA grup kelas atau di komentar boleh. Oke, selanjutnya contoh soal. Terdapat sebuah balok A, B, C, D, F, G, H. Seperti ini gambarnya. Kalau di sekitar kalian bisa pakai dus atau tempat pensil juga itu termasuk balok. Ya. Di sini sebutkan garis yang sejajar. Oke. Kalau sejajar itu apa? Posisinya sama. Posisinya sama. Contoh ini garis AB sama BC sama nggak? Enggak kan? Nah ini yang sejajar, yang posisinya sama. AB, kita tulis AB ya, garis AB sejajar, ini lambang sejajar. Sejajar dengan yang mana? Posisinya yang sama dengan CD ya. Terus ada lagi nggak? Ada apa? Nih, GH, sama kan? GH. Terus ada lagi apa? Iya, EF ya sama. Tuh, EF sama AB kan sama. EF. Ada lagi? Nggak ada, udah. Terus misalkan garis AE. Sejajar dengan yang mana? Sejajar dengan AE. Sejajar dengan nih DH. Sejajar juga dengan BF ya. Terus sejajar dengan CG. Oke, sampai sini paham? Kalau ada lagi silahkan disebutkan lagi ya. Terus selanjutnya oke, berpotongan. Di sini berpotongan itu bisa berpotongan, bisa tegak lurus. Ya. Yang mana? Garis misalkan garis AB berpotongan dengan AE ya. Ini apa nih? Tegak sama lurus, berarti tegak lurus sama AE gitu ya. Ngerti nggak? Terus misalkan BC tegak lurus dengan mana? BC ini BC nih, BC tegak lurus dengan CG boleh. Paham nggak? Misalkan AD. Sorry. Tegak lurus dengan ini nih, AD, ini AD nih. AD tegak lurus dengan AE bisa. Atau bisa juga dengan DH ya. AD tegak lurus dengan DH. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, lanjut nomor 2 di sini. Tentukan jenis sudut dari sudut berikut. A, ini tanda sudut ya. Sudut ABC sama dengan 60 derajat. Termasuk sudut apa? Ini berarti kurang dari 90, termasuk sudut lancip ya. Kalian harus hafal nih. PQR ini lebih dari 100, lebih dari 90, kurang dari 180. Berarti ini sudut tumpul ya. DEF 180 apa? Sudut lurus. GHI lebih dari 180 disebut sudut refleks. Ini kalian harus apa ya? Kalau kurang dari 90 itu sudut lancip. Kalau 90 itu siku-siku. Ini harus apa nih yang tadi? Kalau lebih dari 90 itu tumpul, kurang dari 180 tumpul tuh. Kalau sama dengan 180 itu sudut lurus.
Kalau lebih dari 180 itu sudut refleks. Ini harus apa kalian ya? Jangan sampai ketukar. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.